Ini bukan sekadar cerita. Di Malam Berdarah, kita nggak cuma ngebahas siapa korban dan siapa pelaku, tapi juga ngebongkar setiap keputusan gelap yang terlalu gila buat masuk akal. Duduk yang tenang, matiin lampu. Karena kisah malam ini nggak bakal bikin lo tenang. Malam ini, kita bakal ngebahas kisah tentang sebuah pembunuhan yang terjadi di desa kecil, jauh dari hiruk-pikuk kota, tapi meninggalkan jejak yang dalam, jejak yang gak bakal hilang. Ini adalah kisah tentang Dwi Hastuti, seorang janda, dan Joko Nurstiawan, seorang pria, yang akhirnya milih jalan gelap yang gak bisa dimaafkan. Latar belakang korban, Dwi Hastuti, perempuan 48 tahun yang tinggal di desa Batu Retno, Wonogiri. Warga kenal dia sebagai sosok yang hangat, ramah, sering bantu orang di sekitarnya. Setelah bercerai, dia berjuang sendiri buat ngasuh anak-anaknya. Kelihatan kuat, tapi ya hidup nggak selalu sejalan sama niat baik. Sampai akhirnya, dia ketemu Joko Nurstiawan, pria yang kelak bakal ngerusak hidupnya. Latar belakang pelaku, Joko Nurstiawan, usianya 34 tahun, tinggal di desa Ngadirojolor. Sehari-hari kerja jadi sopir biasa. Tampangnya biasa aja, sikapnya juga kelihatannya nggak neko-neko. Tapi ya gitu, kadang wajah tenang bisa nutupin niat yang paling gelap. Joko ini udah beristri, punya anak. Tapi tetap aja, dia nekat jalanin hubungan gelap sama Dwi Hastuti, perempuan yang bener-bener jatuh cinta sama dia. Kronologi kejadian, Joko dan Dwi udah ngejalanin hubungan sejak Oktober 2024. Meskipun Joko punya keluarga, hubungan mereka tetap jalan, diam-diam. Sampai akhirnya 11 Februari 2025, Joko jemput Dwi dari rumahnya, ngajak dia ke rumah orang tuanya di Dusun Brubuh, Wonogiri. Sepanjang jalan, suasana udah mulai kerasa tegang. Dan begitu mereka sampai di rumah orang tua Joko yang lumayan sepi, semuanya mulai memanas. Waktu itu Dwi minta Joko buat nikahin dia. Permintaan yang sebenarnya wajar, apalagi kalau udah jalanin hubungan cukup lama. Tapi Joko nolak mentah-mentah, dengan alasan dia udah punya istri. Penolakan itu bikin Dwi kecewa, bahkan marah. Belum lagi, Dwi juga nagih utang sebesar 15 juta yang sebelumnya dipinjem Joko. Lo bayangin ya, permintaan nikah, nagih duit, ditambah tekanan takut ketahuan keluarga. Joko ngerasa kepepet, dan di saat itulah semuanya meledak. Dalam kondisi emosi yang udah di ujung, Joko kehilangan kendali, marah, frustasi, dan kalut. Dia nekat mencekik Dwi. Dwi jatuh, nggak bisa napas, mulutnya dibekap. Dan dalam hitungan detik, nyawa Dwi melayang. Setelah yakin Dwi udah nggak bernyawa, Joko panik. Dia bawa tubuh Dwi ke belakang rumah, dekat kandang itik, lalu dikubur. Bukan cuma dikubur biasa, tapi ditutupin kayu, disemen, ditumpuk batu bata. Seolah-olah dia pengen ngubur dosanya serapat mungkin. Dwi menghilang. Setelah kejadian itu, Dwi nggak pulang-pulang. Tanggal 16 Februari 2025, keluarganya mulai panik. Mereka ngerasa ada yang aneh, karena Dwi biasanya selalu kabarin. Akhirnya, mereka lapor ke polisi. Polisi langsung turun tangan, lacak lokasi terakhir, periksa komunikasi, tanya orang-orang terdekat, tapi nihil. Dwi seolah hilang begitu aja, tanpa jejak. Hari demi hari, keluarga makin kehilangan harapan. Nggak ada petunjuk, nggak ada titik terang. Pembunuhan terbongkar, sampai akhirnya titik terang datang. Tanggal 1 Mei 2025, hampir 3 bulan setelah Dwi dinyatakan hilang. Orang tua Joko curiga karena bau busuk dari arah belakang rumah, dekat kandang itik. Bau itu makin lama makin nyengat,
Mereka nggak tahan dan akhirnya ngelapor ke polisi. Polisi datang, gali tanah, dan ketemulah jasad manusia. Dibungkus plastik, kain jarik, dikubur 1,5 meter dalamnya. Di atasnya ditutupin papan dan dicor semen. Dan di dalamnya ada KTP, ATM, sama dokumen identitas milik Dwi. Penggalian itu berlangsung sekitar 2,5 jam dan hasilnya bener-bener bikin shock. Jasad langsung dibawa ke rumah sakit Dr. Mo Ewardi buat diautopsi. Dan hasilnya luka parah di kepala, itu yang ngebunuh Dwi. Proses hukum, setelah semua kebongkar, Joko langsung ditangkap. Dia dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun. Di depan polisi, Joko ngaku dia ngerasa ditekan sama permintaan nikah dan utang. Tapi, apa alasan itu dibenarkan buat bunuh orang? Kasus ini bikin warga sekitar shock. Siapa sangka, hubungan cinta yang kelihatannya biasa bisa berujung di tragedi kayak gini. Dan ini nunjukin ke kita semua, kalau rasa kecewa dan marah, kalau disimpan terus, bisa jadi bencana. Kisah Dwi Hastuti ini adalah pengingat buat kita semua tentang gimana pentingnya komunikasi, jujur sama diri sendiri, dan jangan pernah main-main sama perasaan orang. Apalagi kalau kita tahu kita nggak bisa bener-bener ngasih komitmen. Gue Nimas, dari Malam Berdarah. Kalau lo ngerasa kisah ini bikin lo merinding atau mikir 2 kali buat percaya orang, jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalain lonceng. Biar lo nggak ketinggalan cerita-cerita kelam lainnya yang terjadi di balik wajah-wajah biasa. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dan ingat, kadang yang paling lo percaya bisa jadi yang paling lo takutin. Selamat malam dan hati-hati.